Salam diplomat, saya Zakia Joban, siap bikin gebrakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis saya yaitu Smart Clean, home industry yang memproduksi sabun ramah lingkungan dan ramah kesehatan. Ada 3 isu yang kami angkat, yaitu isu lingkungan, isu sosial, dan isu ekonomi. Banyak sekali permasalahan-permasalahan lingkungan saat ini, mulai dari penumpukan sampah, sungai sudah banyak yang berbusa, laut berbusa, dan banyaknya biota air seperti ikan, kura-kura dan yang lain mati. Salah satunya penyebabnya adalah limbah dari deterjen rumah tangga. Berikut ada 2 berita di Metro ya. Jadi Sandiaga Uno menyebutkan air berbusa di Sungai Marunda ini penyebab dari limbah cucian. Dan juga berita di Jawa Pos, kandungan limbah Kali Sentiong didominasi deterjen rumah tangga. Selanjutnya adalah permasalahan sosial ekonomi, di mana kita lihat ketimpangan lapangan pekerjaan saat ini semakin melebar. Banyaknya lapangan pekerjaan yang sulit ditembus dan juga ini menuntut masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, Smart Clean hadir menawarkan solusi. Kami mengkampanyekan produk yang ramah lingkungan dan ramah kesehatan untuk melestarikan lingkungan dan juga menjaga kesehatan keluarga. Dan juga kami membangun semangat berwirausaha di masyarakat sebagai upaya meningkatkan ekonomi keluarga melalui kegiatan produktif. Berikut produk pembersih rumah tangga yang dihasilkan oleh Smart Clean. Kami memproduksi ada mulai dari pasta bahan baku setengah jadi dan produk jadi. Jadi pasta bahan baku setengah jadi ini nanti kami mengajarkan kepada masyarakat untuk memproduksi menjadi produk jadi. Nah, mulai dari sabun cuci baju, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, pembersih lantai, dapur, kaca, dan karbol. Nah, ini Bapak Ibu untuk produk kami. Jadi produk kami kan ada 2, berupa bahan baku pasta setengah jadi dan ada produk jadi. Ini bahan baku untuk sabun cuci piring. Jadi sudah lengkap, sudah ada sepatannya, sudah ada warna, sudah ada parfumnya. Dan ini untuk produk jadinya. Produksinya sudah cukup mudah, hanya dengan menggunakan alat ini saja tanpa listrik. Jadi nanti cukup waktu 10 menit diaduk itu kan dengan menggunakan pengencerannya menggunakan air bersih. Lalu setelah diaduk selama 10 menit, didiamkan 1 jam sampai 2 jam, nanti akan jadi bening transparan seperti ini. Dan kami juga ada sabun cuci baju, ada pembersih lantai, ada sabun cuci tangan, pembersih dapur, dan juga pembersih kaca. Jadi sudah lengkap untuk kebutuhan rumah tangga. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup mudah ya untuk pengolahannya. Jadi cukup hanya butuh waktu 10 menit saja dan tidak perlu membutuhkan listrik. Selanjutnya berikut dokumentasi proses produksi pasta dari bahan baku mentah menjadi produk setengah jadi atau disebut dengan pasta. Nah, di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, ini bahan bakunya. Nah, ini diproduksi, ini menjadi bahan baku pasta. Jadi bahan baku setengah jadi. Dan ini untuk produksi dari bahan baku pasta menjadi produk jadi. Selanjutnya dokumentasi, kami melakukan pelatihan-pelatihan produksi kepada masyarakat mulai dari ibu-ibu PKK, dan di sini Ibu Wali Kota Semarang juga ikut mempraktekannya, dan juga kami bekerja sama dengan Dinas DP3A Jawa Tengah untuk memberikan pelatihan ibu-ibu single parent dan juga ibu-ibu yang memiliki anak disabilitas sehingga memiliki keterampilan untuk usaha. Dan juga kami memberikan pelatihan pada ibu-ibu narapidana ya di Lapas Bulu Wanita Semarang. Nah, berikut juga produk Smart Clean dipakai sebagai objek untuk anak-anak sekolah melakukan kegiatan wirausaha atau ekstrakurikuler kewirausahaan. Jadi mereka mulai dari bikin sabun sendiri, lalu mereka kasih merek dan juga mereka jual. Juga produk sabun ini dipakai oleh anak-anak pondok pesantren untuk mereka bikin sabun untuk kebutuhan mereka sendiri dan juga bisa mereka jual ke sekitar.
Nah, berikut beberapa dokumentasi kami memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, ya, jadi pada ibu-ibu, kaum marginal, kepada anak-anak. Nah, berikut juga dokumentasi kami memberikan pelatihan di masjid, majelis taklim, dan juga di komunitas-komunitas pecinta lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu sebagai bukti, jadi ada sebuah percobaan di mana benih cabai yang satu disiram dengan limbah deterjen biasa, dan yang satunya lagi disiram dengan limbah deterjennya Smart Clean, yaitu deterjen yang ramah lingkungan. Nah, dalam kurun waktu beberapa hari, yang menggunakan limbah deterjen lingkungan ini lebih awet. Berikut juga bawang. Bawang ini juga yang satu disiram dengan limbah deterjen biasa dan satunya limbah deterjen Smart Clean. Pada hari keempat yang Smart Clean masih tetap tidak terlalu. Berikut juga bukti kami melakukan testimoni wawancara kepada Ibu Sumiati, di mana Ibu Sumiati ini penderita penyakit autoimun. Dan alhamdulillah beliau ketika memakai cuci piring, sabun cuci piring menggunakan yang garam atau ramah lingkungan ini tidak, penyakit autoimunnya tidak semakin parah, bahkan justru garam ini juga bisa semakin mengobati penyakit autoimun dari Ibu Sumiati. Nah, di sini konsep yang kami usung yaitu sabun bersih, sehat, ramah lingkungan, di mana kami melakukan kampanye peduli lingkungan dan peduli kesehatan. Juga konsep reduce, reuse, dan refill, sehingga mengurangi penggunaan sampah. Nah, berikut bisnis model canvas yang kami tawarkan, di mana value proposition yang kami tawarkan adalah ada 4 poin ya. Jadi produk yang ramah lingkungan, komitmen terhadap lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan juga kontribusi sosial dan ekonomi. Di mana segmen customer kami yaitu rumah tangga yang peduli dengan kesehatan, institusi, pelaku usaha mikro seperti laundry, dan komunitas marginal atau kelompok ibu-ibu yang memberikan pelatihan produksi. Juga key activities yang kami lakukan yaitu produksi dan distribusi produk, pelatihan wirausaha untuk masyarakat, dan juga pemasaran digital, pameran, bazar, dan juga key partner. Kami berpartner dengan komunitas lokal, kelompok ibu-ibu, instansi, dan reseller. Juga di sumber daya kami ini berikut ya, ada 4 poin: bahan baku, jaringan, tim produksi, dan juga teknologi. Dan kami melakukan customer relationship dengan pelayanan personal dan edukatif, juga melakukan program loyalitas, testimoni, juga layanan pelanggan. Dan kami melakukan dan dengan beberapa channel ya, dari mulai channel offline dan channel online. Berikut cost structure-nya, jadi ada 5 poin, ada biaya produksi, distribusi, promosi, dan tenaga kerja. Nah, terakhir di bisnis model kami di sini, revenue stream kami adalah penjualan produk jadi, penjualan langsung, dan juga penjualan bahan baku setengah jadi, pasta tadi, dan juga kami mendapatkan revenue dari pelatihan wirausaha dan juga kerjasama institusi, dan dari penjualan marketplace dan penjualan online. Nah, selanjutnya adalah market size dan opportunity, di mana potensial market opportunity ini kan saat ini tren produk ramah lingkungan di Indonesia ini kan sudah semakin meningkat ya, dan masyarakat semakin sadar akan kesehatan dan lingkungan, serta dukungan dari pemerintah dan banyak pihak ini sudah luar biasa itu. Nah, di sini kami mencoba mengkira-kira bahwasanya ada total addressable market itu sekitar 65 juta rumah tangga di Indonesia, dan juga ribuan institusi seperti klinik dan lain sebagainya. Dan kami memperkirakan segmen addressable marketnya, SAM-nya adalah sekitar 5 juta. Jadi fokus Smart Clean ini adalah rumah tangga di wilayah perkotaan dan pinggiran yang peduli dengan kesehatan dan lingkungan, serta institusi yang juga memerlukan produk kami. Dan untuk expected share of addressable marketnya sekitar 350.000. Jadi ini adalah kami menargetkan itu sekitar 5-7% dari pasar yang dapat dijangkau. Selanjutnya untuk target market di sini ada 2 target kami, yaitu B2B dan B2C. Di mana B2B-nya kami melakukan menargetkan beberapa segmen ya, mulai dari PKK, Dharma Wanita, reseller. Reseller ini menempatkan B2B kami yang paling besar, dan juga komunitas pecinta lingkungan, juga agen stokis sekolah dan pesantren. Dan harapannya di sini akan terus bertumbuh karena semakin banyak kami melakukan pelatihan dan edukasi serta sosialisasi.
Target market yang kedua adalah B2C, di mana kami melakukan offline dan online. Untuk online sendiri kami akan semua media sosial ya, IG, FB, TikTok dan juga kami menjual di marketplace. Dan untuk end user atau end customer kami adalah rumah tangga, di sini juga cukup signifikan. Juga B2C kami dengan institusi pendidikan serta kantor, resto dan kafe. Nah, berikut overview dari marketing action kami dari mulai business goal, di mana business goal kami adalah untuk menciptakan penjualan serta meningkatkan brand awareness dan juga memperluas pasar serta terus melakukan pemberdayaan masyarakat. Dan di sini melahirkan marketing strategi-strategi yang terus akan kami evaluasi sesuai dengan kebutuhan customer. Dan di sini dari marketing strategi tadi melahirkan marketing budget, di mana kami membudgetkan di sini sebagai overview saja. Kami menargetkan ada iklan baik di online, offline, dan juga kami melakukan pelatihan-pelatihan. Dan kami juga melakukan marketing kalender serta ada asset allocation untuk marketing, sehingga marketing plan-nya bisa lebih optimal lagi gitu. Berikutnya kami menyampaikan terkait milestone atau pencapaian yang ingin kami raih ada 5 poin ya. Yang pertama adalah sales growth, di mana kami menargetkan ada pertumbuhan profit, juga peningkatan skala bisnis. Dan yang kedua itu ekspansi pasar dan distribusi, di mana kami terus menambah kemitraan dengan reseller, distribusi dan lain sebagainya, distributor dan lain sebagainya. Dan juga kami memperluas jangkauan pasar. Poin yang ketiga, milestone kami adalah inovasi produk dan diversifikasi, di mana kami terus untuk meluncurkan inovasi produk baru dengan bundling ataupun varian aroma baru. Dan di sini kami juga mengembangkan lebih banyak varian yang tetap dengan formula yang ramah lingkungan dan ramah kesehatan. Milestone yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat. Kami terus melakukan perluasan program pelatihan kami ke lebih banyak komunitas dan lebih banyak sekolah, pesantren, dan institusi lainnya. Dan kami juga terus melakukan kerjasama dengan pemerintah, institusi-institusi pemerintah untuk bisa memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan dan juga kesehatan. Dan juga kami memperkuat dampak sosial dengan memberdayakan lebih banyak komunitas marginal sehingga bisa memperkuat ekonomi. Dan alhamdulillah kami sudah terus melakukan kerjasama dengan komunitas marginal ini untuk bisa menaikkan taraf hidup mereka sehingga bisa menambah income dari keluarga mereka. Dan milestone yang kelima yaitu brand awareness, di mana kami terus memperkuat kehadiran online dengan melakukan konten-konten rutin untuk bisa melakukan edukasi di media sosial dan marketplace, dan juga kami mengikuti bazar-bazar, pameran untuk bisa memperkuat brand awareness di mata masyarakat. Dan juga kami memaksimalkan dengan penggunaan iklan berbayar dan influencer. Dari 5 poin milestone ini, kami berharap dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, kami bisa menjadi pemimpin produk pembersih ramah lingkungan dan ramah kesehatan di Indonesia. Selanjutnya, mengenai dampak, di mana Smart Clean berupaya untuk berkontribusi di dalam program pembangunan keberlanjutan (SDGs), di mana SDGs di sini kami berfokus pada konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan menggunakan bahan dan metode yang ramah lingkungan. Dan usaha ini berdampak untuk mendorong pelanggan untuk membuat sabun sendiri, mengurangi limbah plastik, dan mempromosikan keberlanjutan sosial. Dan juga berdampak memberdayakan masyarakat dengan menawarkan pelatihan dan sumber daya untuk bisa produksi sabun, sehingga dengan pelatihan ini bisa menambah pemasukan ekonomi mereka. Dan juga Smart Clean menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan konsumen melalui produk yang tidak hanya membersihkan tapi juga menjaga lingkungan, di mana konsumen yang membeli Smart Clean merasa bahwa mereka ikut berkontribusi langsung pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan sosial. Nah, berikut ada 4 poin SDGs yang kami fokuskan ya. Jadi ada SDGs pertama, no poverty, di mana kami melakukan pemberdayaan sehingga bisa mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan. SDGs yang kedua yaitu SDG 12, Responsible Consumption and Production, di mana produk pembersih yang ditawarkan oleh Smart Clean ini adalah bahan yang aman bagi lingkungan dan kesehatan, seperti slash dari minyak kelapa sawit dan garam.
dan juga good health and well-being. Dan jenis yang keempat yaitu quality education, di mana dukungan pada kelompok sosial dan pendidikan. Jadi Smart Clean bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk bisa menyediakan produk aman dan ramah lingkungan serta mendukung pelatihan dan pendidikan terkait produk kebersihan. Demikian tadi yang bisa kami presentasikan, dan sebagai penutup, mari bersama-sama kita berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik dengan memilih produk lokal yang mendukung kesehatan keluarga dan kelestarian lingkungan. Pilihan kita hari ini adalah investasi untuk generasi esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.